Iya, sudah 6 bulan lebih kita hidup diliputi rasa takut, cemas, dan khawatir akan penyebaran pandemi COVID-19. Meski pemerintah telah melonggarkan sejumlah aturan demi menyelamatkan ekonomi nasional, namun kita tetap tidak boleh lengah. Apalagi faktanya virus corona terus bermutasi dan kini salah satu jenisnya disebut-sebut 10 kali lebih menular dibandingkan jenis lainnya. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak ke dalam mutasi corona 10 kali lebih menular. Nah, virus corona atau SARS-CoV-2 ini penyebab pandemi COVID-19 diketahui telah mengalami ribuan mutasi. Mutasi ini terjadi seiring dengan perkembangan dan penyebaran pandemi yang telah menjangkiti hampir seluruh negara di dunia. Nah, mengapa virus bermutasi? Ini pertanyaannya. Ini adalah sifat alamiah virus yang ingin bertahan hidup sehingga virus berupaya untuk menyesuaikan atau beradaptasi di sekitar inangnya alias adalah reseptor di dalam tubuh manusia. Nah, kini salah satu jenis mutasi virus corona yang menjadi perhatian adalah strain dari D614G yang mana ini diyakini bahwa virus corona jenis ini 10 kali lebih menular dibandingkan dengan virus lainnya. Nah, kita akan ulas apa itu mutasi D614G. Nah, virus corona mutasi ini mengubah asam amino pada posisi 614 dari D atau asam aspartat ini menjadi G alias glisin. Nah, sehingga disebut-sebut sebagai yang namanya adalah D614G. Sementara varian awal dari Wuhan ini adalah D614. Nah, mutasi dari strain D614G ini terletak di dalam protein yang membentuk spike atau berupa paku di permukaan virus corona untuk menembus ke dalam sel tubuh manusia. Nah, Kepala Lembaga Biologi Molekuler yaitu Eijkman, yaitu Prof. Amin Subandrio ini menyebutkan bahwa penularan hingga 10 kali lipat ini baru diamati di laboratorium dan belum terbukti di komunitas. Ia menyebutkan bahwa ini dihipotesiskan dengan dikaitkan kecepatan infeksi tetapi baru diamati di laboratorium. Jadi dari waktu pertama diidentifikasi, tes di laboratorium bahwa virus yang mengandung mutasi ini bisa menginfeksi sel yang katanya 10 kali lebih cepat. Tetapi itu sekali lagi di laboratorium jadi belum terbukti di komunitas. Nah, sementara kelompok penelitian virus corona dan formulasi vaksin dari Profesor Needham Foundation menemukan bahwa mutasi virus corona D614G ini juga telah ada di Indonesia dan bahkan telah ada sejak kasus corona pertama kali dikonfirmasi di Indonesia. Nah, kita akan lihat di slide selanjutnya. Virus corona jenis mutasi ini sebelumnya pertama kali dideteksi di Eropa pada bulan Februari lalu. Nah, kemudian negara tetangga kita, Malaysia dan juga Singapura turut mengkonfirmasi atau melaporkan adanya jenis mutasi ini. Nah, kemudian karena penyebaran yang sangat cepat, tadi disebutkan bahwa sekitar 10 kali lebih cepat, maka strain ini ditemukan pada kasus-kasus yang dominan di untuk kasus COVID-19 di Eropa, Amerika, dan juga Asia. Dan bahkan ahli biologi komputasi dan ahli generik Beth Korber ini mengatakan bahwa mutasi D614G ini bisa dikatakan paling dominan di dunia dan bisa mendominasi jenis mutasi virus corona di suatu daerah meski ada jenis asli virus di sana. Nah, di Indonesia sendiri, Kepala Laboratorium Rekayasa Genetika LIPI, Winkus Haryoto menyebutkan bahwa mutasi dari D614G ini telah ditemukan setelah mengurutkan sequence genom utuh atau whole sequence virus, whole genome sequencing virus di Indonesia. Nah, mutasi tersebut sudah terdaftar di GSAID atau Global Initiative on Sharing All Influenza Data. Berdasarkan data dari GSAID sudah ada minimal 8 hasil WGS yang menunjukkan bahwa mutasi D614G di Indonesia diantaranya berasal dari wilayah DKI Jakarta, kemudian juga dari wilayah Tangerang, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Meski demikian, konsultan senior dari National University of Singapore dan Presiden International Society of Infectious Disease Paul Tambiah mengatakan bahwa perubahan strain corona tidak berarti hal yang buruk. Dia menyebutkan bahwa mungkin mutasi ini adalah hal yang baik, memiliki virus corona yang lebih menular tetapi tidak terlalu mematikan. Nah, dia menyebutkan bahwa penyebaran mutasi D614G di beberapa negara ini sejalan dengan penurunan tingkat kematian. Ia juga menyatakan bahwa pengembangan vaksin untuk corona SARS-CoV-2 ini jika ditemukan mungkin akan tetap
efektif untuk subtipe dari D614G ini. Nah, kita lihat di slide yang terakhir, meski sebetulnya diyakini tidak lebih mematikan atau lebih berbahaya dibandingkan dengan virus aslinya, tapi kita tetap harus waspada. Apalagi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia ini masih belum bisa ditekan hingga saat ini. Artinya adalah potensi menularkan dan tertularkan ini masih amat sangat besar, apalagi dengan aktivitas yang sudah mulai kembali begitu. Nah, per 31 Agustus 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ini mencapai angka 174.000 kasus, di mana dengan penambahan adalah 2.743 kasus di tanggal 31 Agustus. Dan bahkan sebelumnya pada tanggal 28 dan juga 29 Agustus selama 2 hari berturut-turut, penambahan kasus harian ini menembus angka 3.000 kasus per harinya. Dan sementara kasus sembuh ini bertambah 1.775 kasus sehingga menjadi total adalah 125.000 kasus untuk yang dinyatakan sembuh. Sementara untuk kasus yang meninggal dunia ini bertambah 74 kasus menjadi 7.417 kasus. Nah, sementara kita lihat dari segi case fatality rate atau persentase kematian, angka kematian di Indonesia yang sebetulnya sudah mulai membaik. Nah, dari yang sempat sebelumnya lebih dari 8% di sekitar bulan Maret, kini persentase kematian berada di angka 4,3%. Artinya adalah dari 100 orang yang terkonfirmasi positif, 4 diantaranya meninggal dunia. Meski demikian, persentase Indonesia ini rupanya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase secara global yang berada di angka 3,4%. Nah, kemudian, maka demikian tadi sudah disebutkan ya bahwa meski pemerintah sebetulnya sudah melonggarkan sejumlah aturan dengan membuka kembali sejumlah aktivitas dan tempat hiburan, namun kita tetap harus waspada. Jadi jangan sampai lengah menjaga protokol kesehatan demi melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin kita sudah mulai merasa lelah, cemas, dan terus khawatir akibat pandemi ini, tapi percayalah, this too shall pass. Jadi mari kita bertahan bersama hingga vaksin ditemukan dan distribusikan.